berpisah dengan bulan suci. Kalau tadi tanah suci, sebentar lagi akan berpisah dengan bulan suci, maka harusnya kita lebih semangat lagi, termotivasi lagi, meningkatkan amal ibadah lagi, karena kita sebentar lagi akan sampai di garis finish. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi kemudian menambahkan setelah beliau tadi mengatakan fala takunil khairu afdanu minka, jangan sampai kuda lebih cerdas dan lebih pintar dibandingkan dengan Anda. Lalu kemudian beliau mengutip hadis baginda Nabi yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah seseorang itu sangat ditentukan oleh bagian penghujungnya. Sebagaimana hidup sangat ditentukan oleh bagian penghujung hidup kita, apakah akan berakhir dengan husnul khatimah, happy ending, ataukah akan berakhir dengan su'ul khatimah, na'udzubillah, bad ending. Itu tergantung bagaimana kita memahami sebuah amalan di mana penghujung amalan itu luar biasa penting. Lalu beliau mengatakan, perhatikan kata beliau, jamaah rahimakumullah, faman lam yuhsinil istiqbal, siapa yang di awal-awal Ramadan mungkin banyak kekurangan ibadahnya, ngaji Qur'annya masih sedikit, sedekahnya masih sedikit, zakat mal mungkin belum dikeluarkan, fala'allahu yuhsinul wada, maka mudah-mudahan dia bisa berpisah dengan Ramadan dengan cara yang sebaik-baiknya. Artinya dia betul-betul memacu semangatnya, karena sebentar lagi akan sampai di garis finish, sehingga kemudian segala daya dan kekuatan itu dia kerahkan untuk mengisi detik-detik Ramadan, menit-menit Ramadan, jam demi jam Ramadan dengan berbagai macam amal kebajikan, karena waktu yang luar biasa berharga itu sebentar lagi akan berlalu dari hadapan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan pasti akan kembali, tapi kita belum kembali dengan secara pasti. Betul? Saya ulangi sekali lagi, Ramadan pasti kembali, tapi kita tidak bisa kemudian berani mengatakan bahwasanya kita akan kembali dengan pasti. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka saya mengajak diri saya, mengajak kita semua, mari kita berlomba-lomba di penghujung Ramadan ini agar kiranya kita isi dengan sebaik-baiknya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering berdoa dengan mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah, jadikanlah umurku baik di bagian penghujungnya, dan jadikan amalku baik di bagian penghujungnya, dan jadikan hari terbaikku adalah saat aku kembali kepadamu. Jamaah rahimakumullah, mari kita sering-sering berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, agar kiranya Allah jadikan umur kita itu berakhir dengan happy ending. Allah jadikan ujung dari amalan kita juga berakhir dengan happy ending.
dan Allah jadikan hari terakhir kita menutup mata adalah saat di mana itulah hari terbaik dalam hidup kita. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai pengantar kajian kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang zakatul fitr, zakat fitrah, yang saya ambil dari kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh As-Sayyid As-Sabiq jilid yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, As-Sayyid Sabiq berkata, zakatul fitri ay az-zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Jadi yang maksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang wajib, karena pertama kita akan berjumpa dengan Idul Fitri, atau yang kedua karena kita sudah boleh makan dan minum lagi, tidak lagi berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya kenapa zakat ini disebut dengan zakatul fitr. Wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin. Zakat fitrah ini wajib atas setiap pribadi-pribadi, individu umat Islam. Shagirun au kabirun, kecil atau besar, anak-anak atau orang dewasa, zakarun au unsa, laki maupun perempuan, hurrun au abdun, merdeka atau budak, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal-dzakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri minal muslimin. Hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini, Rasulullah mewajibkan, memfardukan yang namanya zakat fitrah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sa'an min tamrin, satu sa' dari korma, au sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum. Satu sa' itu sekarang setelah dihitung dengan timbangan modern itu kira-kira 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kalau di hadis ini disebutkan satu sa' korma, satu sa' gandum, karena di zaman Nabi korma gandum itu adalah makanan utama. Kita di Indonesia makanan utama kita adalah beras, maka zakat fitrahnya qutul balad, yaitu makanan pokok di negara setempat. Dalam hal ini beras bagi kita di sini itu sebanyak 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya. Hikmatuha, apa hikmah disyariatkan zakat fitrah ini, jemaah rahimahumullah? As-Sayyid Sabiq mengatakan, syuriat zakatul fitri fi Sya'ban. Zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban minas sanati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua Hijriah, litakuna tuhratan lis-shaimi, agar kiranya zakat fitrah ini menjadi pensuci, penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Mimma asa an yakuna waqa'a fihi minal lagwi war rafathi. Siapa tahu orang-orang yang berpuasa itu sempat jatuh dalam lagau, berkata yang tidak bermanfaat, atau sempat berbicara dengan pembicaraan yang rafas, hal-hal yang berbau nafsu, hal-hal yang berbau birahi, sempat berdusta, sempat berbohong. Walitakuna aunan lil fuqara'i wal mu'awwirin,
Dan tentu kiranya zakat fitrah ini untuk menjadi penolong dan bantuan terutama kepada para fuqara dan masakin. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Intinya sama jamaah rahimahumullah, di mana zakat fitrah ini tujuannya agar kiranya orang-orang yang fakir dan miskin pada saat hari raya Idul Fitri itu jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang meminta-minta, jangan sampai ada yang mengemis di jalanan karena tidak ada makanan dan minuman di rumahnya. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun, kata Nabi. Siapa yang membayar zakat fitrah ini sebelum sholat Idul Fitri dimulai, maka itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang bayar zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri dilaksanakan, dia menjadi sedekah biasa, tidak sebesar pahala zakat fitrah yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, alaman tajib, kepada siapa zakat fitrah ini diwajibkan? Kata Sayyid Sabiq, tajibu 'alal hurril muslimi al-maliki li miqdari sa'in yazidu an qutihi wa quti 'iyalihi yawman wa layla, wa tajibu 'alaihi an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu ka zawjatihi wa abna'ihi wa khadamihi alladhina yatawalla umurahum wa yaqumu bil infaqi 'alaihim. Kepada siapa zakat fitrah diwajibkan jamaah rahimahullah? Kepada orang Islam yang merdeka, yang memiliki kira-kira lebih dari 1 sok, lebih dari 2,5 kilo dari makanan pokok yang dimiliki untuk dirinya dan keluarganya, yauman wa lailah, terutama untuk hari Idul Fitri, seharinya sampai malamnya, sehari semalam, lebih dari itu yang dimiliki, maka wajib orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Artinya apa jemaah rahimahullah? Walaupun misalnya ada orang masuk dalam kategori miskin, tetapi pada malam Idul Fitri untuk kebutuhan besoknya pada hari raya, dari pagi sampai tenggelam matahari, dan dari tenggelam matahari sampai terbit lagi matahari esok pagi, artinya 24 jam, ia memiliki lebih dari 2,5 kilo beras, maka wajib ia keluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu bagi orang-orang yang kaya, bagi orang-orang yang memang Allah lebihkan kepada mereka harta benda. Tetapi kalau zakat fitrah, siapapun di malam Idul Fitri lebih dari kebutuhan yang dimilikinya untuk kebutuhan 1 hari semalam 24 jam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini jikalau misalnya ada satu keluarga terdiri dari suami istri, lalu misalnya ada anaknya 5 orang. Di malam Idul Fitri, kebutuhan untuk dia, istrinya, dan 5 anaknya terpenuhi, bahkan lebih dari 24 jam, lebih dari yang dimilikinya. Misalnya
Dia butuh misalnya untuk semua keluarganya dari malam Idul Fitri itu sampai besok malam dan terbit matahari esoknya pada tanggal 2 Syawal, yang memiliki misalnya sekitar 10 kilo beras, maka lebih dari kebutuhan dia dan istrinya dan anak-anaknya untuk durasi waktu 24 jam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun misalnya dia termasuk dalam kategori orang yang miskin. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi wajib dia keluarkan zakat fitrah itu alaihi an nafsi wa tajibu alaihi an nafsi, wajib dia keluarkan untuk dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan wajib dia keluarkan bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi seperti istrinya, kazaujatihi wa abnaihi, dan anak-anaknya, wa khadamihi alladzina yatawalla umurahum. Begitu juga misalnya kalau dia punya pembantu-pembantu yang berkhidmat kepadanya, wa yaqumu bil infaqi alaihim, di mana dialah yang menafkahi istrinya, anak-anaknya, pembantu-pembantunya, maka semua orang-orang yang wajib dia nafkahi itu wajib dia keluarkan zakat fitrah. Ini kepada siapa zakat fitrah diwajibkan. Selanjutnya qadruha, takaran zakat fitrah itu berapa? Sayyid Sabiq mengatakan al-wajibu fi shadaqatil fitri sa'un minal qamhi aw sya'ir. Yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah itu adalah 1 sa' gandum, korma, yang disebut karena memang inilah makanan pokok di zaman Nabi. Nah, kalau kita di sini berarti 2,5 kilo beras. Ya. Perhatikan, aunahu dzalika mimma yutabaru qutan, atau boleh juga selain beras dari makanan pokok yang dianggap sebagai makanan pokok di sebuah negara atau di sebuah tempat. Apapun makanan pokok di tempat itu, maka itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan karena kita di Indonesia makanan pokoknya beras, maka beraslah yang kita keluarkan zakatnya. Ini dalam pandangan jumhurul ulama, dalam pandangan sebagian besar ulama. Wa jawaza Abu Hanifah ikhraja al-qimah. Tapi mazhab Imam Hanafi, mazhabnya Abu Hanifah, membolehkan mengeluarkan dengan nilai atau seharga dari beras itu. Boleh dengan menggunakan uang seharga dari 2,5 kilo beras. Dan inilah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan difatwakan oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, di mana kalau misalnya kita tidak punya beras, boleh kemudian kita keluarkan senilai dari harga beras 2,5 kilo itu, yaitu dalam bentuk uang. Dan mohon maaf jamaah rahimakumullah, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Pusat, telah menetapkan kalau dalam bentuk uang 2,5 kilo itu minimalnya 45.000, maksimalnya 55.000. Ya, ini keputusan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Kebetulan saya ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat, maka ini kami sampaikan. Tetapi tentu walaupun ini fatwa dari Basnas Pusat dalam bentuk uang minimal 45.000, perhatikan jamaah rahimakumullah, karena mungkin itu harga beras untuk ukuran kota Jakarta, di kota-kota memang agak lebih mahal. Tapi kalau misalnya di Lombok
harga beras turun,